Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dohiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan difahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kelas 6, yaitu kita akan membahas tentang hukum bacaan ro. Tolong didengarkan penjelasan Pak Guru berikut ini. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau kepengen bacaannya benar, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Dan hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu hampir wajib, mendekati wajib. Baik, selanjutnya hukum bacaan ro itu terbagi menjadi 3. Jadi hukum bacaan ro itu terbagi menjadi 3. Di antaranya ada tafhim, tebal, tarkik yaitu tipis, dan jawazul wajhaini, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, tafhim ataupun tarkik. Baik anak-anak, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ro yang dibaca tafhim atau dibaca dengan tebal. Yang pertama tafhim. Jadi tafhim itu artinya tebal. Jadi caranya dibacanya dengan tebal, atau caranya itu kalau membaca ro mulutnya itu mencucu, dikedepankan. Nah, di antara yang pertama yang dibaca tafhim, ro apabila berharokat fathah atau fathah tanwin, maka harus dibaca tebal. Contoh tabarokah. Nah, tabarokah. Nah, jadi lidah yang bawah itu agak dikeataskan. Tabarokah. Nah, khobiron. Nah, jadi khobiron. Nah, roknya itu ketika ron, nah itu harus tebal. Nah, di situ ro karena dibaca tebal karena fathah tanwin. Roknya berharokat fathah tanwin. Kalau tabaroka itu berharokat fathah. Yang kedua, ro apabila berharokat dhamma atau dhamma tanwin. Contoh nasru, nasru, nasru. Nah, di situ ru-nya itu tebal karena roknya berharokat dhamma. Atau yang contoh yang kedua yaitu berharokat dhamma tanwin atau dhammatain. Kabirun. Nah, kabirun. Roknya dibaca tebal karena roknya berharokat dhamma tanwin. Karena roknya berharokat dhamma tanwin. Selanjutnya yaitu ro apabila mati asli atau mati karena wakof yang jatuh setelah fathah ataupun dhamma. Kita beri contoh yang jatuh ro mati asli, mati karena wakof, jatuh setelah harokat fathah terlebih dahulu. Contohnya wa arsala. Jadi nggak boleh dibaca wa arsala, tapi harus ditebalkan wa arsala, wa arsala. Nggak boleh dibaca wa arsala, tidak boleh. Harus dibaca wa arsala.
Nah, itu ro mati dan sebelumnya berharokat fathah. Ro-nya itu mati, maksudnya mati asli itu ro-nya sukun. Contoh yang kedua, one haur. Nah, mulutnya ditarik ke atas. Itu caranya. Jadi nggak boleh dibaca one har, nggak boleh one har gitu, nggak boleh. Tapi harus ditebalkan one haur. Nah, ro-nya itu juga mati, jatuh setelah harokat fathah. Yang nomor selanjutnya, ro mati apabila wakof didahului dengan mat fathah atau mat dhamma. Ingat, huruf mat itu ada 3, wawu, alif, ya. Itu maksudnya. Nah, di situ ada contoh ma'al abrori. Nah, di situ ada ro wakof dan dia jatuh, di sebelumnya terdapat harokat fathah, terdapat emat yang berharokat fathah. Maka ketika wakof harus ditebalkan. Gimana kalau wakof? Ma'al abror, nggak boleh dibaca ma'al abror, nggak boleh ma'al abror, nggak boleh, tapi harus dibaca dengan tebal ma'al abror. Contoh selanjutnya, di situ ada lafaz huwal ghafur. Nah, di situ ada waw, ada ro yang wakof jatuh setelah mat wawu yang berharokat dhamma. Nah, matnya berharokat dhamma, wawunya berharokat dhamma, maka juga harus dibaca tebal. Contohnya, cara bacanya huwal ghafur. Nah, ro-nya itu harus dinaikkan. Itu cara membaca ro yang tebal. Jadi ro-nya dinaikkan, ghafur. Contoh yang selanjutnya menyambung yang tadi, yang C, yaitu ro mati asli atau mati karena wakof jatuh setelah dhamma. Yur, nggak boleh yur, nggak boleh yur jauna, nggak boleh dibaca yur jauna, itu nggak boleh. Karena kalau kalian baca yur jauna itu tipis, harus dinaikkan lidah yang bawah, bibir yang bawah dinaikkan ke bibir ke atas. Yur jauna. Nah, di situ harus dibaca tafhim karena roknya mati dan sebelumnya berharokat dhamma. Selanjutnya itu at-takatsur. Nah, nggak boleh dibaca at-takatsur, nggak boleh, tapi harus dibaca tafhim at-takatsur. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ro apabila mati karena wakof didahului dengan huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Jadi terdapat ro yang wakof didahului huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contoh, di situ ada lafaz wal asr. Nah, di situ kalau di wakof kan ro-nya itu hampir nggak kedengeran, tapi dia muncul. Nah, di situ wal as. Nah, ro-nya wal as, ro-nya itu hampir tidak tidak nampak, tapi harus ada di dalam mulutnya bacanya wal as. Yang kedua, di situ ada lafaz wala yuridu bikumul us. Nah, jangan sampai kalian dibaca wala yuridu bikumul usr. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak nampak, ro yangnya itu nggak nampak, tapi dia harus dibaca tebal gitu loh. Kalau dalam istilahnya ilmu tajwid itu bisa dinamakan ifa bimaknal jadid. Jadi dia
nggak nampak keluar, suaranya nggak keluar tapi di mulutnya ada. Wal as, nah seperti itu, atau al us. Selanjutnya ro apabila mati karena wakof didahului dengan huruf isti'la yang mati asli. Ini huruf isti'la itu apa saja? Hus, sodautin, kir. Nah itu adalah huruf isti'la. Ho, sod, bot, woin, po, kof, zo. Nah itu termasuk huruf-huruf isti'la. Jadi ro apabila mati karena wakof didahului dengan huruf-huruf isti'la tersebut, maka harus dibaca tebal. Contoh, min, mis. Min, mis. Roknya nggak nampak juga, tapi dia harus dibaca tebal. Inilah yang dimaksud dengan ifa bimanal jadid itu seperti ini. Ifa bimanal jadid itu dia nggak nampak, nggak keluar suaranya, tapi di mulutnya ada. Min, mis. Min, mis. Nah itu cara bacanya. Jadi cara bacanya harus tebal roknya, karena roknya itu dia mati jatuh setelah huruf isti'la yang mati asli, shotnya itu mati. Selanjutnya ro yang mati asli menghadapi huruf isti'la hidup walaupun ro jatuh setelah kasroh. Nah sekarang tadi kan huruf isti'lanya mati, nah sekarang huruf isti'lanya hidup. Huruf isti'lanya hidup. Huruf isti'lanya hidup dan sebelumnya berharokat kasroh. Harusnya kalau dibaca kasroh biasanya itu harus dibaca tarkik kalau ro sebelumnya berharokat kasroh. Tapi ini karena gara-gara di setelahnya terdapat huruf isti'la yang hidup, maka harus dibaca tebal. Cara bacanya fir kotun. Fir kotun, nggak boleh dibaca fir kotun. Fir kotun nggak boleh, tapi harus baca fir kotun. Fir kotun, tidak boleh fir kotun. Fir kotun. Selanjutnya yaitu ro mati yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Ini baca yang terakhir ini. Roknya mati yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh, seperti irji ilaihim. Tidak boleh dibaca irji ilaihim atau irji alaihim. Irji ilaihim nggak boleh, tapi harus dibaca ir. Nah bibir yang bawah dinaikkan ke atas, irji ilaihim. Itu ro mati sebelumnya terdapat hamzah wasol yang berharokat kasroh. Contoh yang keduanya, robbir hamhuma. Robbir hamhuma. Robbir hamhuma. Tidak boleh dibaca robbir hamhuma, tapi dibaca robbir hamhuma, seperti itu. Itu adalah contoh bacaan ro yang tafhim. Jadi untuk kali ini kalian tidak ada tugas, cukup kalian didengarkan lagi, diulang-ulangi lagi, belajar bagaimana cara membaca ro yang tebal itu seperti apa di rumahnya. Jadi didengarkan, ditirukan, didengarkan, ditirukan. Baik anak-anak, itu saja untuk pelajaran hari ini dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja dari Pak Guru. Assalamualaikum.